Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai sebelumnya kan kelompok saya. Yang pertama ada Dimas Pratama, yang kedua Muhammad Eko Aprianto, saya sendiri, yang ketiga Putri Cinta Rahma, yang keempat Rizka Cutiara Waris Putri, yang kelima Muhammad Raihan, yang keenam Sulma Haji Jatur Delwana, yang ketujuh Siti Wulandari, yang kedelapan Taufik Asar Daniel, yang kesembilan Isabel Iwana Fitri, yang ke-10 Mutiatul Musyarofah, yang ke-11 Titi Anjeli, dan yang terakhir Aulia Ramadhani. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita masuk saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dimas Pratama. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, saya akan mulai langsung. Apa itu tuberkulosis? TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang bagian paru-paru, namun juga dapat menyerang organ lain. Serangan bakteri ini mampu menimbulkan infeksi yang berbahaya, tentunya sangat berbahaya bagi tubuh. Maka penyakit TBC itu berbahaya. Adapun berbagai bahaya TBC, yang pertama menimbulkan infeksi paru-paru, yang kedua menyebabkan kematian dalam jumlah tinggi, yang ketiga mampu menginfeksi dengan cepat. Selanjutnya akan dibawakan teman saya Rizka Cutiara Waris Putri. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana TBC menyerang tubuh? Tuberkulosis merupakan penyakit yang penyebarannya melalui udara. Orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah cenderung mudah terinfeksi oleh bakteri penyebab penyakit TBC. Beberapa di antaranya yaitu penderita HIV/AIDS dan anak-anak di bawah 5 tahun. Yang kedua, ketika bakteri TBC masuk ke dalam tubuh melalui udara, maka bakteri tersebut akan mengendap dan berkembang di dalam tubuh. Jika tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup untuknya, maka dalam beberapa hari setelah terpapar, orang tersebut akan mengalami infeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sulma. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, gejala dari penyakit TBC apa saja sih? Dan lalu, next. Gejala. Sebelum berkembang menjadi penyakit parah, TBC menghadirkan beberapa gejala yang dikenali. Gejala dari penyakit TBC ini antara lain 1. Berkeringat di malam hari. 2. Demam. 3. Batuk berkepanjangan hingga 3 minggu lebih, hingga batuk lendir dan bahkan batuk berdarah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri. Baiklah, pencegahan. Yang pertama, TBC merupakan salah satu penyakit berbahaya yang mengobatnya membutuhkan antibiotik sebentar. Oleh karena itu, tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari penyakit tersebut. Di antaranya, kamu bisa minum obat aktif mencegah serangan penyakit TBC. Selain itu, atau jika menderita TBC adalah anak-anak, kamu bisa meminta vaksin BCG untuk menderita, karena vaksin BCG hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Tidak ada vaksin BCG bagi orang dewasa. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan penyakit TBC atau bukan, kamu bisa melakukan berbagai tes, antara lain tes darah, tes röntgen, tes kulit, dan berbagai jenis tes lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya,
Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit bakteri yang menyerang manusia dan hewan yang terjadi karena infeksi bakteri jenis Leptospira. Kontaminasinya pada manusia menimbulkan beberapa gejala dan tanda, tetapi diagnosisnya sering disalahartikan penyakit lain. Namun, pada beberapa orang yang terinfeksi, gejalanya bisa tidak terdeteksi. Leptospirosis bisa dibawa oleh jenis hewan tertentu, termasuk tikus, anjing, hingga babi maupun sapi. Setelah masuk ke tubuh hewan, bakteri hidup dan berkembang dalam ginjal. Setelah infeksi terjadi pada tumbuhan manusia, gejala muncul dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan pada kondisi tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, Isabel. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Gimana cara penyebarannya ke manusia? Manusia terinfeksi melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau melalui lingkungan yang terkontaminasi urin hewan. Bakteri masuk lewat tubuh melalui luka atau lecet pada permukaan kulit atau melalui selaput lendir mulut, hidung, dan mata. Meski begitu, penularan dari orang ke orang jarang terjadi. Pada tahap awal, gejala yang muncul adalah demam tinggi, sakit kepala yang parah, nyeri otot, menggigil, mata merah, sakit perut, sakit kuning, perdarahan pada kulit dan selaput lendir, muntah, diare, dan ruam di permukaan kulit. Setelah gejala muncul, kamu akan sembuh dalam waktu 1 minggu karena kekebalan tubuh mampu melawan infeksi bakteri tersebut. Namun, jangan merasa senang karena muncul fase atau tahap kedua dari penyakit leptospirosis yang dikenal dengan penyakit Well. Gejala yang paling mudah dikenali adalah nyeri pada dada dan pembengkakan pada kaki maupun tangan. Ketika fase kedua ini berlangsung dalam tubuh, perkembangan dan pertumbuhan bakteri bisa menginfeksi atau menyerang organ tubuh lainnya, menjadikan kondisi tubuh menjadi semakin parah. Hal ini ditandai dengan gejala sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Masalah pada bagian paru. Gejalanya batuk, napas menjadi lebih pendek, dan batuk berdarah. Masalah pada organ ginjal yang bisa berakhir dengan gagal ginjal. Ketiga, masalah pada bagian otak yang ditandai dengan gejala meningitis atau peradangan pada selaput otak. Masalah pada jantung yang memicu terjadinya miokarditis atau peradangan ada jantung atau terjadinya gagal jantung. Biasanya penularan leptospirosis pada manusia terjadi ketika adanya musibah seperti banjir di daerah tersebut dengan kondisi air yang telah terkontaminasi oleh bakteri dan bercampur dengan urin hewan. Meski tidak terjadi penularan dari manusia ke manusia lainnya, kemungkinan tersebut masih ada melalui hubungan seksual atau air susu ibu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, gimana untuk pencegahannya? Next. Ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk mencegah infeksi atau penularan leptospirosis di antaranya. Yang pertama, jika diperlukan, pakailah disinfektan. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan hewan yang sangat mudah terinfeksi, terutama hewan-hewan yang diliarkan. Yang ketiga, jauhi air yang berisiko terkontaminasi. Pastikan kebersihan dan kehigienisannya sebelum dikonsumsi. Yang keempat,
pakaian yang bisa melindungi tubuh dari bahaya paparan leptospirosis. 5. Jika muncul luka, bersihkan sampai bersih dan bebas bakteri. Gunakan alkohol jika memang diperlukan sebagai disinfektan. Selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Rehan. Ya, terima kasih. Leptospirosis tidak boleh kamu abaikan, terutama jika kamu memiliki hewan peliharaan dan sering berinteraksi dengan hewan, termasuk profesi ternak maupun petani, atau orang-orang yang bekerja di lingkungan bersama dengan hewan ternak. Tetap jaga kesehatan dan ikuti cara pencegahan-pencegahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya sebagai moderator, bila ada salah mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.